Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Alhamdulillah, syukurillah, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita termasuk yang panjang usianya, baik pula amalannya. Karena umur ini tidak terguna sendiri. Allah tidak akan tanya nanti di hari kiamat berapa usia kita. Tetapi yang akan ditanya apa isi usia kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, "Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan tergeser kaki seorang nanti di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Akan ditanya umurnya, apa yang kamu isi, apa yang kamu gunakan. Wa an syababihi fima ablah. Lebih khusus lagi ditanya usia mudahmu. Padahal usia muda ini bagian dari umur. Tapi kenapa ditanya lagi? Kenapa? Karena usia muda itu adalah tantangannya besar. Dan perjuangannya untuk Islam itu sangat dipentingkan. Dan kita lihat sepanjang sejarah, perjuangan Islam itu banyakkan untuk pemuda. Kalau yang tua-tua, apa yang diharapkan sudah? Fisik sudah tidak sama seperti yang muda. Yang tua hanya harap husnul khatimah dan berdoa untuk umat Islam. Oleh karena itu, seorang pemuda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Mohon maaf bapak-bapak ya, yang muda yang taat lebih mulia di sisi Allah daripada yang tua yang taat. Kenapa? Padahal sama-sama taat. Kenapa yang muda lebih mulia di sisi Allah? Walaupun orang tua juga taat, sama taat. Karena pemuda itu menghadapi tantangan hawa nafsu, syahwat, godaan. Kalau yang tua, apa yang mau digoda? Ya? Makanya kalau ada musuh Islam ingin merusakkan Islam, dia rusak akhlak pemuda, bukan akhlak bapak-bapak. Dia merusak akhlak para pemuda-pemudi. Masukkan macam-macam film yang tidak bagus, masukkan narkoba, berzinahan, minuman keras, macam-macam. Oleh karena itu, Islam pun menghargai pemuda. Sampai Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya, wasyabun nasha'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang istiqamah dalam taat kepada Allah. Padahal hawa nafsunya masih ingin dunia, syahwat, mengejar dunia, hobi hal-hal yang sekarang kita melihat perilaku pemuda-pemudi semua serba. Jumpa sekarang apapun yang muncul di sosial media, yang para pengikutnya adalah pemuda. Yang tua-tua apa? Megang HP aja mungkin banyak tidak faham isi HP-nya. Cuma buat telefon, angkat, ya assalamualaikum, assalam, sudah selesai. Sekarang anak-anak kecil belum 5 tahun sudah pandai megang HP. Sampai kadang-kadang bapa yang tua tidak mengerti foto, kadang-kadang baru belajar bisa foto, bisa simpan foto. Minta tolong sama anaknya, ini anak-anak tolong fotoin. Bapa tidak mengerti foto.
Jadi kita di zaman luar biasa, global fitnah, terganggu anak-anak muda kita. Makanya ketika ada seorang anak muda di zaman fitnah, di zaman syahwat, di zaman terlalu bebas sosial media, tapi dia masih mampu menahan diri, mampu beristiqamah dalam taat, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, selalu di depan. Saya paling senang anak-anak muda yang memperjuangkan diri datang di saf pertama. Dia datang duluan, tidak menunggu bapa-bapa yang isi safnya. Itulah pemuda yang berharga bagi Islam. Karena disitulah ketika musuh Islam melihat masjidnya lebih ramai adalah pemuda-pemudi, itu yang ditakuti oleh musuh Islam. Kalau mereka melihat yang ramai di masjid tua-tua, bapa-bapa, nenek-nenek, tetapi yang lain di mana? Lagi main bola, lagi nonton TV, lagi dandut, lagi kemana? Tidak jelas. Di situ mereka berkata, jangan takuti Islam, karena Islam sudah dijual sama anak muda-mudi, sudah dijual sama mereka, tidak menghargai, cuma membawa nama Islam KTP. Oleh karena itu jamaah sekalian, adanya pemuda itu pengaruhan luar biasa, pengaruhan luar biasa untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Dan coba kembali kepada sejarah, sebelum Rasulullah SAW wafat, sudah menyediakan pasukannya, sudah menyediakan tentaranya untuk menghadapi musuh. Siapa pimpinan tentaranya itu? Pasukannya siapa pimpinannya? Bukan Abu Bakar As-Siddiq, bukan Umar bin Khattab, bukan Uthman bin Affan, bukan Ali bin Abi Talib, bukan Panglima Khalid bin Walid yang sangat dikenal sebagaimana ahli perang. Justru yang dibawakan pimpinannya Usama ibn Zaid, seorang pemuda masih usianya 18 tahun. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat, belum sempat menjalani pasukan itu, diperintahkan ketika dipilih Abu Bakar As-Siddiq dan ditunjukkan menjadi khalifah, pertama yang dia jalani tugasnya Nabi Muhammad SAW adalah titipan amanahnya. Jalan wahai Usama, bawalah pasukannya. Abu Bakar tidak mau merubah visi misi Rasulullah, padahal kan bisa, karena dia sebagai khalifah. Mohon Usama, kamu masih kecil, ganti-ganti dengan orang yang lebih bijaksana, lebih tua. Tidak, karena ada maksud dan tujuan dari Rasulullah SAW. Buat apa? Menanamkan jiwa yang jihad, jiwa yang berjuang, jiwa yang mengerti, jiwa yang benar-benar bisa mempelajari dari orang-orang yang senior. Saya paling senang di masjid-masjid kalau diberikan kesempatan remaja masjid urusi masjid. Yang tua-tua tetap tidak digeserkan, tetap justru pemuda mengambil hikmah, kebijaksanaan, mengambil pelajaran dari para yang tua kita, orang tua kita, orang senior kita. Ambil hikmah bagaimana mereka sabar, karena pengalaman mereka jauh lebih besar daripada kita. Lebih tua satu hari daripadamu, ilmunya lebih tua 1 tahun. 1 hari dia lebih tua dari kita, berarti pengalamannya dia seperti punya ilmu 1 tahun lebih besar daripada kita. Makanya sempatkan para remaja menjadi imam, menjadi kesempatan pengurus masjid, pendahara, mengurus keuangannya, mengurus kebersihannya, mengontrol jadualnya. Supaya apa? Supaya membangun generasi baru yang mampu mengurusi masjid kalau kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjadi salah satu cita-cita saya dalam menjalani program safari Ramadan dan safari dakwah mulai dari Ramadan kemarin, dan insyaAllah akan terus berjalan sampai Idul Adha. Masih saya berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebagaimana tahun lalu kita menjalani safari dakwah di daerah timur, Sulawesi, Palau dan sampai ke Papua. InsyaAllah tahun ini kita menjalani program safari dakwah khusus untuk daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apa tujuan dari safari dakwah? Mengajak seluruh masyarakat, ayo mari sama-sama terlibat dalam memperjuangkan dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kami masih bekerja keras karena cita saya mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran
karena 1 juta insya Allah akan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam, insya Allah Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia terbesar sedunia. Kalau dikumpulkan seluruh umat Islam yang ada di negeri Arab, seluruh negara Arab, umat Islam di Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yaman, Mesir, bahkan termasuk negara Afrika, dikumpulkan semua jadi satu, masih umat Islam Indonesia lebih besar. Dan ini menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mampu memberikan perjuangan? Saya bahagia dan senang ketika melihat betapa umat Islam terjun dan ramai datang membela Al-Quran 4.11 dan 2.12. Tetapi sekaligus walaupun saya senang, tapi di sisi lain saya sedih. Apakah perlu umat Islam membela Al-Quran? Tunggulah orang yang menghina Al-Quran baru kita datang membela. Apakah umat Islam di Indonesia menunggu orang menghina Al-Quran baru mau bangkit, sedangkan kita Al-Quran selalu berada bersama kita? Yang saya harapkan bukan membela Al-Quran sesaat karena ada seorang menghina Al-Quran, tetapi kita membela Al-Quran setiap waktu dan setiap saat. Kita bersama Al-Quran. Mohon maaf, kita duluan yang menghina Al-Quran sebelum ada orang berani menghina Al-Quran. Salah satu tanda kita menghina Al-Quran, kita menjauh dari Al-Quran. Berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran, bahkan bertahun-tahun lewat tidak khatam Al-Quran. Ramadan masuk berkali-kali, berapa kali kita khatam di bulan suci Ramadan, sedangkan sejarah orang salih mulai dari Sya'ban banyak mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i masuk Ramadan 60 kali khatam Al-Quran, 2 kali dalam sehari. Saya sendiri mentargetkan baca Al-Quran kira-kira butuh berapa jam, berapa lama, berapa hari untuk khatam Al-Quran 30 juz. Saya sudah menghitungkan bagi perhitungan menit waktu, dan saya baca mulai dari Al-Fatihah. Begitu tiba waktu zuhur saya stop salat, lanjut lagi. Tiba waktu asar stop waktunya, saya salat, lanjut lagi. Untuk khatam 30 juz sekaligus butuh waktu 10 jam bagi orang lancar. Saya punya teman sekolah di Madinah mampu khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam 42 menit. Sedangkan ada orang Muslim tidak mampu khatam Al-Quran dalam 1 bulan. 1 bulan tidak bisa khatam. Padahal khatam Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali itu cara mudah untuk orang yang paling malas. Itu yang paling malas sudah fantas khatam 1 bulan selesai. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Sedihnya kalau kita mendengar berita ada sebuah budaya atau kebiasaan khatam Al-Quran, anak-anak kita khatam Al-Quran seumur hidup 1 kali, bikin acara syukuran. Saya pernah diundang di salah satu daerah di Jawa, acara syukuran, anakku khatam Al-Quran. Saya kira hafal, karena bahasa khatam di Madinah, khatam ya artinya hafal, sudah tamat 30 juz. Anak saya alhamdulillah sudah khatam. Mohon Syekh bersedia datang acara syukuran kami. Ya pasti datang. Saya datang. Begitu bertemu dengan anaknya, saya ingin tes hafalannya. Bapaknya bilang, kenapa Syekh? Kan anaknya kan sudah khatam, saya ingin tes. Oh kayaknya Syekh salah faham. Kami biasanya kalau anak-anak masih usia dini, kalau dia baca Quran sambil khatam, kita bikin acara syukuran. Dan itu cukup 1 umur 1 kali. Seumur 1 kali khatam, bikin acara syukuran lagi? Astaghfirullahalazim.
Berarti fantas banyak orang-orang tidak baca. Jangan-jangan dia di usia dini sudah khatam, dia tidak akan khatam lagi sampai mati. Musibah. Semestinya kita setiap muslim mengkhatam paling tidak 1 bulan 1 kali. Dalam kesempatan ini saya kasih metode mudah untuk khatam Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu bersedia? Satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Bisa? 1 hari 1 juz, 1 juz. Saya tidak minta seperti Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Mohon maaf Imam Syafi'i, kami memang ikut Syafi'i tapi ikut mazhab fikih, yang lain tidak ikut. Mohon maaf. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Yang membuat masalah kita berat khatam Al-Quran karena sering melihat halaman belakang. Halaman belakang 600 sekian, kapan habisnya? Tak jadi-jadi. Mulai hari ini jangan lihat halaman belakang, baca saja kapan mulai. Yang fikirkan, jangan difikirkan kapan habis, yang difikirkan kapan mulai. Mulai saja, pasti bakal habis. Sejauh apapun jarak, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun jaraknya, kalau tidak berlangkah tidak akan sampai. Betul? Ya. Kira-kira insyaAllah bisa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Bisa sama-sama? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Gampang kan? Kira-kira mau enggak lebih mudah lagi? Ada metode lebih mudah, biar Bapak Ibu semangat. Mau enggak? Ya, memang orang Indonesia mau yang mudah. Saya prinsip saya sudah sekarang alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia. Hampir 4 tahun saya tidak mudik. Orang tua saya masih di Madinah. Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Pak SBY waktu itu 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia, pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia. Menjadi contoh baik. Makanya selama saya berada di Indonesia, saya sudah faham dan belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah. Tak mau yang susah-susah, karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Betul kan? Makanya kita ketika saya setiap Ramadan bawa adik-adik saya punya saudara 12 timnas. Saya membawa adik saya, ada 5 adik kandung saya di Indonesia. Saya khususkan mereka untuk menjalani tugas mengajar Al-Quran. Karena dari 12 adik-adik saya ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran. 30 juz bukan juz 30. Jadi saya sengaja mendatangkan mereka supaya ayo sama-sama memperjuangkan, melahirkan, mewujudkan insyaAllah sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih.
Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sampai di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada 5 adik saya, terus yang lain-lain saudara ada atau sahabat, teman-teman, semua pemuda tapi Masya Allah suaranya bagus dan penghafal Al-Quran. Tugas mereka bukan hanya tarawih, tapi juga tadarus Quran, dan setiap masjid mereka pakai buat salat tarawih menggunakan aktivitas tahfidz, supaya jamaah bisa memaksimalkan manfaatnya bulan Ramadan menjadi insyaAllah paling tidak bisa memperbaiki bacaan. Dan saya sampaikan kepada adik-adik saya, karena saya duluan di Indonesia, kalau kalian jadi imam tarawih jangan lama-lama. Kalau di Arab kan suka lama-lama kan? Saking lamanya orang Indonesia pas sujud tidur dalam keadaan sujud. Tidak terbiasa, tidak terbiasa. Makanya saya berpesan sama dia, tidak apa-apa pendek-pendek tapi salat yang tenang, itu paling tidak. Rukun tumaknina itu wajib, bukan wajib, bahkan rukun tumaknina dalam gerakan salat walaupun bacaannya pendek. Yang saya tidak terima 23 rakaat 7 menit itu bukan tarawih. Nah, ini masalah ini. Ini jangan sampai menjadi tradisi, jangan sampai menjadi budaya, bahaya itu. Karena Islam tidak menerima salat seperti itu. Bahkan Islam menganggap itu bukan salat. Makanya jangan disia-siakan. Tak apa-apa 23 rakaat atau 11 rakaat, tidak masalah. Jumlahnya menurut saya tidak menjadi masalah. Asal jangan ribut. Yang 11 menyesatkan yang 23, yang 23 menyesatkan yang 11, itu tidak boleh. Yang 11 benar, yang 23 benar. Karena sudah diijma' oleh ulama, salat malam paling sedikit 2 rakaat minimal, paling banyak bebas, tidak ada batas. Itu sudah diijma' oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjadi perbedaan menentukan jumlah, ini yang menjadi perbedaan, tidak disepakati oleh ulama. Yang disepakati jumlahnya berapa? Bebas, berapapun bebas, minimal 2 rakaat. Tapi yang tidak disepakati masalah jumlah yang ditetapkan. Ada yang bilang 11, ada yang bilang 23, bahkan ada yang 43. Salah satu pendapat di mazhab Malikiyah. Makanya saya sudah mengerti bagaimana cara untuk melaksanakan tarawih, jangan lama-lama. Kalau di Madinah kita Ramadan pasti khatam Al-Quran. Saya punya tetangga di masjid kami di Madinah, Masya Allah istri beliau sudah tua dan beliau bisa hafal Al-Quran dari bacaan saya salat subuh. Kalau salat subuh kami di Madinah 2 rakaat khatam suratul Rahman, 2 rakaat khatam suratul Waqi'ah, 2 hari atau 3 hari maksimal khatam surah Yasin. Jadi subuh hari ini baca sebagian, besok lanjut sisanya, besok lagi lanjut sisanya surah Yasin. Jadi 3 hari salat subuh sudah khatam surah Yasin. Surat Tabarak kita lakukan 1 rakaat. Surat hari Jumat subuh As-Sajdah rakaat pertama, dan rakaat kedua suratul Insan, Hal ata 'alal insan. Dan jamaah yang ada di sekitar masjid kami di Madinah, termasuk ibu itu, beliau suaminya menceritakan, istri saya bisa hafal beberapa surah yang antum sering bacakan di dalam salat subuh, suka panjang. Begitu saya datang ke Indonesia pertama kali, saya belum faham budaya Indonesia. Niat saya baik, salat subuh diminta jadi imam, saya maju jadi imam. Saya baca Ar-Rahman di rakaat pertama, saya baca Al-Waqi'ah di rakaat yang kedua. Awal-awalnya saya rasa saf masjid cukup banyak, pas begitu salam saya lihat sisanya cuma 1 saf. Wallahu alam ya Allah kemana perginya. Tidak terbiasa, saya kaget, masa semuanya sakit, masa semuanya pinsang. Tapi lama kelamaan, oh sudah faham, ini oh orang Indonesia seperti ini. Makanya saya bilang sama adik saya jangan lama. Orang Indonesia kalau qulhu bisa dibagi 2, terima kasih. Tapi yang saya senangi di Indonesia itu semangat, semangatnya luar biasa. Makanya saya betah di Indonesia.
Saya betah bahkan jatuh cinta Indonesia, bahkan bangga menjadi rakyat Indonesia. Sampai kadang-kadang saya ke Arab menggunakan paspor Indonesia, tidak pakai lagi paspor Arab. Saya ke bandara, antri kan imigrasi kan, saya ikut jalur orang Indonesia. Sama jemaah ada rombongan, datang petugas imigrasi, ngapain kamu di sini? Sana kamu di sana sama orang Arab, sama orang Arab. Saya ikutin, saya pergi ke sana sama orang Arab, sampai bertemu dengan kaunter imigrasi, diambil paspor, lihat, kok orang Indonesia, ngapain kamu di sini? Pak, ya kok serba salah, yang tadi suruh ke sini, bapak di sini, kenapa kamu di sini? Jadi gimana ini? Pas dilihat, baca namanya Arab, terus ini gimana ini? Tanya, kok paspor Arab ya? Kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Yang benar dari mana? Dari Indonesia. Masa dari Indonesia mancung? Tapi subhanallah, karena sering bolak-balik pulang kampung, kemudian silaturahim orang tua bersama jamaah, sampai di bandara sudah kenal, sakit sudah sering. Tapi alhamdulillah, wallahi nikmat Indonesia. Berkat saya jadi warga negara Indonesia, anugerah nikmat menjadi warga negara Indonesia, saya bisa ke Palestina. Selama masih warga negara Arab, tidak bisa ke Palestina. Bahkan alhamdulillah dapat karunia luar biasa, karunia dari Allah, hadiah dan nikmat besar dari Allah. Ketika saya pertama ke Palestina dan pertama kenal imam besar Masjidul Aqsa, malah beliau dorong saya menjadi imam salat maghrib dan isya di Masjidul Aqsa. Alhamdulillah. Makanya ibu kalau besok-besok dengar sejarah ada orang Indonesia salat di Masjidul Aqsa jadi imam maghrib dan isya, itu Ali Jabir. Mana ada orang Indonesia ke sana untuk jadi imam? Kenapa saya bisa diberikan kesempatan jadi imam? Karena alhamdulillah saya punya paman imam besar Masjidul Haram. Walaupun sudah beliau wafat, tapi sudah sekian tahun beliau jadi imam besar Masjidil Haram. Namanya Syekh Ali Jabir. Makanya orang tua saya memberikan nama itu. Kami bikin website www.alijabir.net, www.alijabir.net. Semua kegiatan beliau di Masjidil Haram, dan menjadi imam, khatib, tarawih, tahajud, salat rawatib. Beliau sudah wafat. Itu kakak daripada ibu saya. Makanya ketika saya bertemu dengan guru paman saya alhamdulillah berkesempatan belajar sama beliau, dan beliau memberikan gelar Ali Jabir As-Saghir, Ali Jabir Junior, karena beliau yang sudah imam besar Masjidil Haram, Ali Jabir Senior. Dari situlah saya mendapatkan nama Syekh Ali Jabir semenjak saya menghafal Al-Quran. Tidak peduli nama, karena nama itu tidak terlalu berharga. Yang penting apa yang kita lakukan. Inna Allah la yanzuru ila a'malikum, la yanzuru ila suwarikum, wala ila ajsamikum, wala ila amwalikum. Allah tidak peduli harta kalian, keturunan kalian. Saya tidak peduli asal usul saya dari mana, orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab, paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga, tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak peduli keturunan kita, asal usul kita, dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan apa takwa kita dan apa isi hati kita. Makanya selalu saya merasa diri, saya tidak pernah merasa diri bangga karena orang Arab, atau karena lahir di negara Arab, atau karena lahir di Madinah. Justru saya selalu memperhatikan, insya Allah saya yakin ada jamaah yang hadir lebih mulia di sisi Allah daripada saya, karena takwa dan iman dan amal salihnya. Makanya kita harus mencari kemuliaan melalui takwa, bukan melalui siapa kita. Termasuk warga negara. Ketika saya mendapatkan kehormatan dari Bapak Presiden sebagai warga negara, salah satu di prosedur Indonesia syaratnya melepaskan warga negara Arab, mundurkan diri. Saya jujur saja merasa beban, tapi saya musyawarah dengan guru-guru kami di Madinah. Apa jawaban guru saya? Jawabannya, kalau di urusan sama Allah di hari kiamat tidak ada urusan warga negara.
Urusan sama Allah adalah apa yang kamu amalkan. Tak perlu kita tunjukkan paspor nanti pas masuk surga. Tak perlu. Surat ini, dokumen ini hanya buat untuk mengenal data-data kita saja, untuk kenegaraan atau kemana kita pergi. Tapi kalau di akhirat sudah ada urusan lagi. Yang ada urusan isi buku amal. Isinya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Isinya lagi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tinggal kita milih. Yang baik akan dapat lebih baik, yang buruk akan dapat lebih buruk balasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu jemaah sekalian, menwujudkan cita-cita 1 juta penghafal Al-Quran tidak mudah. Perjalanan cukup panjang. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan. Sudah jalan dirasmikan 3 tahun yang lalu. Tapi sudah berjalan dari sebelum 3 tahun. Di antara salah satu perjuangan kami adalah Hafiz Indonesia. Itu sebagian daripada perjuangan. Saya yakin Bapak Ibu suka menonton acara Hafiz Indonesia. Acara Hafiz Indonesia acara yang favorit, yang membuat kita rakyat Indonesia bangga. Wallahi demi Allah, ada teman saya pun usaha Arab, ketika menonton acara Hafiz Indonesia dia terharu. Dan dia berkata, saya ingin bikin Hafiz Indonesia tapi versi Arab. Saya konsepkan programnya seperti apa, macam-macamnya, bagaimana aturannya, dan kita mau syiarkan di negara Arab. Kita cari di lapangan anak-anak di bawah usia 10 tahun hafal 30 juz. Jujur saja gagal. Kita bisa ketemu anak-anak di bawah 10 tahun hafal, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3, paling banyak 5 atau 6 orang. Tapi di Indonesia alhamdulillah ratusan orang di bawah 10 tahun tapi tidak bisa bahasa Arab. Makanya saya kembali memperjuangkan bersama tim kami, bersama tim di RCTI untuk mewujudkan Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik. Bapak Ibu memang nonton acara Hafiz Indonesia, tapi sayang sekali Bapak Ibu menonton acara Hafiz Indonesia yang sudah jadi, sudah matang, sudah direkam. Tapi banyak Bapak Ibu tidak tahu perjuangan kami di belakang layar. 4 bulan sebelum acara Hafiz Indonesia kami bekerja keras, turun ke lapangan, ke sawah-sawah, desa-desa, kampung-kampung, kota-kota untuk menumbuhkan anak-anak. Terkumpul lebih dari 600 sampai 700 anak-anak penghafal Quran. Dites bacaannya, digali, dibina, diperbaiki sampai sekian waktu berjalan, sampai terpilih 20 orang yang terbaik dari jumlah yang banyak. Dibawa ke Jakarta. Di Jakarta pun dikarantina selama 2 bulan. Bayangkan, tidur bersama, makan bersama, tahajud bersama. Bagaimana kita melatih anak-anak bisa bangun. Namanya anak-anak di bawah 10 tahun susah diatur masalah tidur dan bangun. Kadang seenak-enaknya tidur dan seenak-enaknya bangun. Tapi kita sabar latih. Ada doktor kesihatan, ada doktor umum, ada doktor anak-anak, ada doktor psikologi jiwa, supaya bagaimana bisa menanamkan kemampuan anak-anak bisa dimanfaatkan dan diarahkan dan dibina. Alhamdulillah, sampai terwujud anak-anak bisa bangun tahajud sendiri, sampai terwujud anak-anak bisa berlomba-lomba azan subuh. Saking mereka senangnya azan subuh, ada yang malah ada salah satu anak datang bangun duluan dan azan duluan sebelum waktunya, karena dia merasa kalah terus sama teman-teman yang lain. Luar biasa, makan bersama, menjaga kebersihan bersama, subhanallah, dahsyat luar biasa manfaatnya. Dan tidak pernah selama 4 bulan kami bekerja keras, tidak ada satupun yang mensponsori kita. Itu biaya sendiri. Kapan mulai muncul sponsor? Ketika sudah masuk ke TV, sudah matang, sudah disisihkan, sudah diangkat, direkam hasilnya dan diangkat di TV, baru datang sponsor mencari keuntungan. Perjuangan. Dan selama saya menjalani acara Hafiz Indonesia, saya banyak yang sponsor datang, dari misal PT rokok, dari PT yang tidak jelas halal haramnya. Saya tidak terima, saya tolak. Saya tidak terima mereka jadi sponsor Al-Quran. Kalau dianggap rokok itu makruh, kalau sebagian bilang makruh, hasilannya tidak jelas. Kalau makruh, buat apa saya gunakan buat Al-Quran? Kalau tidak ada sponsor yang sumbernya halal, saya tidak mau.
Itu yang saya tegaskan bersama tim. Kalau kalian tidak terima syarat saya mundur. Karena saya ingin menjalani tugas dan perjuangan ini diridai Allah. Dan Allah maha baik dan Allah terima hanya yang baik. Di antaranya harus kita jaga halal haramnya. Dan alhamdulillah bisa kita sepakati dan kita sabar. Terus kita memperjuangkan 6 tahun berturut-turut. Alhamdulillah acara Hafiz Indonesia menjadi acara yang terbaik. Arab tidak bisa membuat acara seperti Hafiz Indonesia. Ada para Hafiz, bukan tidak ada di Arab, tapi sudah tingkat dewasa. Di Malaysia sudah mencoba bikin acara Hafiz Indonesia, juga gagal. Tidak bisa. Walaupun mereka banyak pesantren Hafiz Quran, tapi belum bisa menemukan sehebat anak kita di Indonesia. Dan alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kebangkitan Al-Quran dari anak-anak, pencintaan Al-Quran, perhatian Al-Quran dari anak-anak itu sudah luar biasa, peningkat luar biasa. Termasuk anak-anak Hafiz Indonesia, begitu selesai kami tidak tinggalkan, kami tetap kontrol bagaimana kondisi dan keadaan mereka ketika selesai Hafiz Indonesia, bagaimana sistem pembinaan di kampung mereka-mereka. Saya datangi ke rumah mereka masing-masing, bagaimana kita bisa bersama mewujudkan rumah tahfiz, pesantren paling tidak rumah tahfiz di kampung mereka. Saya sering berkali, alhamdulillah 3 tahun belakangan ini kami sendiri meresmikan lebih dari 100 pesantren dan rumah tahfiz. Itu menunjukkan apa? Betapa berhatinya luar biasa. Ternyata anak Hafiz Indonesia memiliki pengaruh luar biasa. Sampai seluruh anak-anak di kampung mereka ikut masuk untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu yang saya harapkan. Setiap masjid insyaAllah punya imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan cita-cita saya, sesudah kita melahirkan dan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran, insyaAllah Bapak Ibu mendengar pengumuman besar, imam dan sekaligus khatib salat Idul Fitri dan Idul Adha penghafal Al-Quran, Presiden Republik Indonesia. Saya yakin akan terus memperjuangkan sampai terwujud. Kalau itu pun tidak berhasil, kalau terpaksa saya maju, saya siap maju. Seandainya. Oleh karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan Al-Quran itu sangat kemuliaannya buat kita. Semakin banyak perhatikan Al-Quran, semakin manfaatnya buat kita. Contoh ayat Al-Kursi, 1 ayat. Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayat Al-Kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini 1 ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau 1 ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia dan naik posisimu dan darajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di derajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Ini semua berkat Al-Quran. Belum lagi syafaat Al-Quran, belum lagi anak penghafal Al-Quran menhadiahkan 2 mahkota untuk kedua orang tuanya, belum lagi setiap 1 huruf dapat 10 kebaikan, belum lagi Al-Quran akan menemani kita saat sakratul maut, belum lagi Al-Quran akan temani kita saat menghadapi mungkar nakir di dalam kubur, belum lagi saat dibangkitkan oleh Allah akan bersama Al-Quran sama kita, belum lagi saat dihisab Al-Quran akan menemani kita, belum lagi saat kita berjalan di atas sirat Al-Quran masih berkenan menemani kita sampai ke pintu surga. Bahkan ketika masuk surga Al-Quran tidak akan tinggalkan kita, masih terus masuk bersama kita di dalam surga sampai naik derajat yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita cuma 1, coba berapa panjang balasan Al-Quran sampai ke surga, tapi diminta cuma 1, berkenan menjadikan Al-Quran teman kita di dunia.
temanilah Al-Quran, akan Al-Quran berkenan temani kita sepanjang hayat, bahkan sepanjang perjalanan kita menuju surga. Itu kemuliaan Al-Quran. Cukup ada seorang ulama dari At-Tabi'in bernama Abdullah As-Sulami, Abu Abdurrahman Abdullah As-Sulami, Abdullah bin Habib As-Sulami. Ditanya, beliau 70 tahun mengajar Al-Quran. Ditanya, wahai imam, apa yang membuat kamu sabar sampai 70 tahun mengajar Al-Quran? Kata beliau, yang membuat aku sabar dan minat menjaga keistiqomahan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Itulah ingin saya menjadi orang yang baik bagi manusia, sebagaimana bersabda Rasul, itulah yang membuat saya sabar dalam mempelajari dan mengajar Al-Quran. Siapa yang tidak mau jadi manusia yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah bersama Al-Quran. Mohon maaf, siapa Ali Jabir? Hamba yang biasa, banyak kekurangannya. Yang Allah anugerahkan kemuliaan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Al-Quran. Dihormati, didepankan, dan semua orang penghafal Al-Quran, berapapun usianya, dihormati, didepankan, dimuliakan. Semua berkeinginan bisa bersalaman. Kita melihat dan menonton acara Hafiz Indonesia, jangankan anak-anak, bahkan yang cacat luar biasa Allah tunjukkan bagaimana kelebihan Al-Quran. Yang buta bisa hafal Al-Quran, yang lumpuh badannya dan jasadnya seperti Alana yang tidak bisa jalan hafal Al-Quran. Naja yang luar biasa dahsyat, otaknya terganggu tapi bisa hafal Al-Quran. Dia tidak bisa baca, kasih Al-Quran suruh baca, dia tidak bisa baca. Tapi ditanya tes hafalannya, hafal. Berapa ayatnya? Hafal. Nomor berapa? Hafal. Kanan kiri hafal, atas bawah hafal. Allah menunjukkan kepada kita, Allah tidak akan melepaskan Al-Quran menjadi jaminan ditolong. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Di antara terjaga Al-Quran secara fisik, terjaga Al-Quran secara tulisan, terjaga Al-Quran secara suara, dan terjaga ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Oleh kerana itu jamaah sekalian, selalu saya mendorong masyarakat, kalau kaum muslimin muslimat di Indonesia merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan putus asa, tetap masih anda bisa menjadi ahlul Quran. Ayo kita lipatkan diri kita melalui yang jadi saham atau saksi baik bagi kita di hadapan Allah, melalui infak kita, sedekah kita, zakat kita, wakaf kita, apa saja, supaya kita datang di hadapan Allah. Ya Allah, mohon maaf, saya belum bisa hafal Al-Quran, tapi hartaku menjadi saksi untuk membantu dan menolong Al-Quran dan binaan Al-Quran. InsyaAllah termasuk ahlul Quran dan mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat, dan amalan itu menjadi sedekah jariah yang menalirkan pahalanya sampai hari kiamat. Semua harus bisa berjuang. Tidak boleh ada orang berkata saya tidak bisa hafal. InsyaAllah anakmu bisa hafal. Kalau anakmu belum bisa hafal, InsyaAllah cucumu bisa hafal. Kalau itu pun tidak berhasil, InsyaAllah saham walaupun sedikit seikhlasnya bisa menjadi saksi baik. Infaknya, sedekahnya, ikhlasnya, zakatnya, wakafnya, semua bisa menjadi saksi baik. Karena kita mendapatkan sebuah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sayang sekali kita bisa kehabisan berhari-hari tidak baca Al-Quran. Saya harap insyaAllah mulai hari ini kita komitmen untuk khatam Al-Quran. Siap? Masih menunggu cara mudah untuk khatam? Saya kasih cara mudah. Ini kan Quran seperti Quran Madinah, ya, modelnya seperti ini halamannya. Sekarang sudah banyak di Indonesia seperti Quran Syamil atau Quran ini sudah mulai seperti ini, Quran Madinah, ya. Maksudnya model cetakannya dicetak seperti ini, mulai dari ayat, kalau di akhir halaman ditutupi dengan ayat. Dulu Quran lama
Setiap halaman kita buka, kadang-kadang ada separuh ayat di halaman kanan, sisanya di halaman kiri. Sekarang Quran Madinah tidak boleh begitu. Termasuk sudah mulai di Indonesia yang sudah disahkan oleh Kementerian Agama, disesuaikan seperti Quran Madinah. Jadi halamannya atas mulai dari ayat, kalau di akhir halaman ditutupi ayat, tidak disambungkan ke halaman berikutnya, supaya teratur. Di antara mereka susun setiap satu juz 20 halaman, dihitung seperti itu supaya rapi. Apa tujuan? Sebenarnya saya mengambil kesimpulan dari hikmah itu. Kenapa setiap juz 20 halaman? Ternyata saya bisa bentuk cara mudah mengkhatam Al-Quran. Setiap waktu salat baca 4 halaman, 4 kali 5 waktu 20, sudah khatam 1 juz. Jadi kalau khatam tidak harus sekaligus. Jangan habis ceramah anda posisi iman yang mulai naik, semangatnya luar biasa, pulang ke rumah baca Al-Quran 1 juz, besoknya masih semangat baca 2 juz, 3 juz dan seterusnya. Begitu menurun semangat, tidak baca 1 tahun. Tidak boleh terlalu semangat, tetap semangat tapi diatur semangatnya. Standar 1 juz, tidak usah berlebih-lebihan. Jaga 1 juz, sedikit demi sedikit, istiqamah lebih baik daripada banyak tapi terputus. Dan itu bersabda Rasulullah SAW, khairul amali adwamahu wa inqal, sebaik-baik amal sedikit tetapi istiqamah daripada banyak tapi terputus. Makanya setiap waktu salat baca 4 halaman, 4 kali 5 sudah 20. Kira-kira cocok? Hah? Siap bu? Mau fikir dulu ya? Kira-kira mau nggak lebih mudah lagi? Masih mau lebih mudah lagi ya? Insya Allah masih ada, jangan khawatir, masih ada. Sebelum salat baca 2 halaman, habis salat baca lagi 2 halaman. Gimana kira-kira cocok? 2 halaman sebelum salat. Kalau 4 halaman sekaligus terlalu berat, tak apa-apa, bagi 2 halaman sebelum salat, 2 halaman sesudah salat. Jadi berapa? 4 dikali 5 waktu berapa jadi? 20, sudah khatam 1 juz. Kira-kira siap? 2 halaman, 1 kertas. Satu lembar ya, 1 kertas, 1, cuma bola balik, masa keberatan? Cuma 1. Begitu sebelum salat baca 1 kertas, 1 lembar, habis salat baca lagi 1 lembar. Mohon maaf lagi semangat, mau nambah jangan tambah, itu aja dijaga sampai selesai. Kalau ini bisa dijaga, insya Allah husnul khatimah, istiqamah dibaca. Siap? Fikir-fikir dulu atau gimana? Insyaallah aman ya, cocok? Cocok? Masih mau lebih mudah lagi? Bu mau? Mau lebih mudah? Ini cara yang tadi yang saya sampaikan, setiap salat, sebelum salat 2 halaman, habis salat 2 halaman, dan seterusnya sampai khatam 1 juz. Itu cara yang termudah untuk orang yang paling malas. Kalau itu tidak bisa, saya angkat tangan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada lagi, sudah habis. Malu kita sama Allah jamaah sekalian. Wallahi waktu kita banyak. Ketika saya berhasil khatam 10 jam bisa khatam 30 juz, Allah kasih 24 jam, masa kita tidak bisa 1 juz? Saya tidak minta 30 juz dalam 10 jam, saya minta 1 juz dalam 24 jam. Dan saya nasihati, kalau ketika anda baca, jangan suka lihat halaman belakang. Itu yang membuat banyak berat. Misal baca Al-Baqarah,
sambil dia baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minun. Banyak. Sadaqallahul azim. Dah jadi lanjut. Karena dia fikirannya sudah berubah. Dia tidak melanjutkan apa yang dia baca, tapi dia sudah membuka jumlah halaman begitu terlalu banyak. Aduh ya Allah. Bukan saya tidak mau, masalah tidak ada waktu. Alasannya tidak ada waktu. Padahal kalau dia lanjut, ada kesibukan, tidak apa-apa, berhenti. Berhasil 2 halaman, berhenti. Ada urusan, aktivitas, ada tamu di rumah, tidak apa-apa, layani sebentar, habis pulang, lanjut lagi. Walaupun 1 halaman, walaupun separuh halaman, tidak apa-apa. Tunjukkan yang terbaik, walaupun itulah kemampuanmu. Tunjukkan. Ya Allah, mohon maaf, kemampuan saya cuma separuh halaman. Tidak apa-apa. Allah senang apapun yang kita kasih. Allah senang asal istiqamah. Allah suka. Allah tidak minta yang banyak, Allah minta yang terbaik. Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menuji kalian siapa di antaramu sebaik-baik amal, bukan sebanyak amal. Allah tidak minta tahajud sepanjang malam. Bisa 2 rakaat tutup witir, sudah tahajud itu. Tahajud tidak harus 8 rakaat, tidak harus sunnah hajat, sunnah wudu, sunnah taubat, sunnah apa lagi. 2 rakaat tutup witir, sudah tutup, selesai. Ahli witir, ahli tahajud sudah cukup. Puasa Ramadan, kita selain bulan Ramadan diberikan kemudahan puasa Isnin Kamis. Kalau tidak bisa 1 hari 1 minggu, kalau tidak bisa pun 3 hari 1 bulan, diberikan kemudahan, tidak diminta banyak, tidak dibebankan. Wallahi mudah apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, mudah diamalkan, tapi pahalanya amat dahsyat. Barang siapa, Rasulullah SAW bersabda, man sama yawman fi sabilillah ba'adahu Allahu 'anil nari 100 am. Barang siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, akan Allah jauhkan dari neraka 100 tahun. Ini 1 hari. Bagaimana kalau 30 hari Ramadan? Bagaimana kalau bisa tambahkan salat sunnah-sunnah yang lain? Salat duha, kesempatan, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 6 rakaat, tidak harus 4 rakaat, 2 rakaat, dan tidak harus dibaca wasyamsi wa duhaha. Banyak jemaah curhat kepada saya, keluhannya apa? Saya tanya, saya ingin salat duha, tapi susah, saya tidak bisa hafal wasyamsi wa duhaha dan wadduha wal laili idza saja. Masa gara-gara tidak hafal wasyamsi wa duhaha, wadduha tidak salat duha? Walaupun tidak hafal, mohon maaf, hafal qulhu, baca qulhu. Rakaat pertama qulhu, rakaat kedua tak apa-apa, qulhu lagi, asal duha terjaga. Betul? Witir jangan lewat 1 malam tidak witir, walaupun tidak tahajud. Iman sah witir tambah tahajud, boleh witir walaupun tidak tahajud, boleh witir walaupun tidak salat malam. Saya punya kebiasaan, habis Isya sunnah ba'diyah, habis itu 3 rakaat sunnah witir, 2 rakaat muqaddimah witir, salam, baru 1 rakaat witir, sudah selesai. Saya beraktivitas kembali, ada jadwal, ada ini, apa kemana saya pulang ke rumah istirahat. Kalau saya bangun tahajud, saya bisa tahajud, belum azan subuh saya masih bisa laksanakan tahajud, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan, sudah selesai. Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha witir, yuhibbul witir fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa wahai Amirul Mu'minin suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya khawatir meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Salat witir, kalau tidak berkesempatan salat malam tidak apa-apa, tapi sudah namamu tertulis ahli witir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah biasa bangun tengah malam, suka bangun tahajud, sudah terbiasa, tak apa-apa, boleh witir belakangan. Tapi kalau ada yang merasa kekhawatiran,
atau tahu dirinya suka malas, bangun tapi malas-malasan, berat untuk laksanakan, daripada kita ketiduran tidak salat sama sekali, mendingan witir amankan dulu. Diamankan witirnya supaya tertulis namamu ahli witir. Kalau sempat tahajud syukur, tidak sempat alhamdulillah sudah tertulis nama kita ahli witir. Termasuk baca Quran, sedekah subuh, termasuk amalan yang sangat mudah tapi sangat terbaik dan agung manfaatnya, bahkan dahsyat balasan Allah. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa daripada sedekah di waktu lain? Saya meyakini dan tidak diragukan, orang Indonesia paling suka bersedekah. Setiap majlis ta'lim, setiap ada acara kegiatan majlis ta'lim atau kota amal di waktu Jumat, dimanapun ada orang Indonesia pasti suka bersedekah, beramal saleh, mengisi kota amal. Tapi yang perlu diperhatikan pertama sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh lebih istimewa? Karena ada malaikat yang Allah turunkan, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Siapa yang tidak mau doa malaikat? Yang kedua, di subuh hari selalu kita bersedekah, termasuk di waktu subuh maupun di waktu lain. Sering saya memperhatikan jarang jamaah menggunakan doa sesudah sedekah. Padahal doa sesudah sedekah atau sedekah disertai doa dahsyat, bahkan doa terjamin makbul. Saya harap mulai hari ini sudah siapkan kotak amal di rumah. Bapa punya satu, istri punya satu, anak-anak masing punya satu. Apa itu botol, apa itu kaling, apa itu kotak, terserah. Setiap waktu subuh sebelum beraktivitas isi sedekahnya. Kalau bisa isi disertai doa, pasti banyak hajat bapa ibu. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tuaku kalau sakit. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku, sudah lama saya menderita sakit belum bisa sembuh. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini karuniailah kepada aku dan keturunanku menjadi penghafal Al-Quran. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini anakku sedang ujian, termasuk anak-anak, ajarin anak isi sedekah, anak doa, ya Allah saya lagi ujian, mudahkan ujian saya. Ya Allah, dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekahku untuk kedua orang tuaku. Itu juga boleh, tetapi tolong disesuaikan. Jangan sedekahnya koin-koin tapi doanya sampai terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan kata malaikat doanya, padahal sedekahnya teng teng teng. Kalau saya usulkan satu kali sedekah, satu kali hajat. Termasuk anak-anak muda yang sedang melamar kerjaan, isi sedekahnya. Ya Allah, mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan lamaran kerjaan saya supaya diterima, menjadi kerjaan yang membawa rezeki yang halal. Termasuk jodoh, termasuk keluarga yang sudah lama menikah belum punya keturunan. Saya punya teman 17 tahun tidak punya keturunan, dia menggunakan sedekah subuh sama istighfar, alhamdulillah 6 bulan kemudian beliau telefon saya, istrinya hamil. Saya sendiri 13 tahun tidak punya keturunan, secara medis normal, sehat, tidak ada masalah, 13 tahun tidak punya anak. Saya menggunakan rutin sedekah subuh, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 anak. Kalau istri baru 1. Dahsyat manfaatnya sedekah subuh untuk hajat kita. Kapan saja bapak ibu bersedekah, jangankan hanya sedekah subuh, kalau bisa sedekah subuh menjadi amal ibadah yang tetap. Selain sedekah subuh, kalau anda gunakan sedekah dimanapun, termasuk di hari Jumat, isi kotak amal, jangan lupa disertai doa, sebutkan hajatmu. Siap? Kira-kira mudah? Apa yang saya berikan bisa difahami? Mudah diingat? Mudah dihafal? Mudah diamalkan? InsyaAllah masuk surga. Saya hanya mampu mendoakan dan mengajak dalam kesempatan ini semua jamaah, ayo mari kita sama-sama, karena saya merasa Al-Quran ini bukan milik keluarga Ali Jabir, tapi Al-Quran milik kita bersama. InsyaAllah kita bersama-sama mampu mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran. Kalau besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duluan, InsyaAllah kuburan kita yang sempit dan gelap Allah jadikan
lubang, dan juga Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga, dan Allah salurkan cahaya. Kita tanya sama malaikat, itu cahaya dari mana? Ternyata para penghafal Al-Quran yang kita bina, Allah salurkan bacaan-bacaan mereka sampai kita di hari kiamat. Ingat Bapak Ibu, kita di alam kubur, di tempat yang gelap dan sempit, bakal lebih lama usia kita di kubur daripada usia kita di dunia. Kita aja di dunia yang begitu luas merasa kesempitan. Bagaimana nanti kalau di kuburan sendiri memang dia dalam kondisi sempit. Kalau kita ingin merubah kun fayakun, kuburan kita menjadi taman dari taman surga, kita tidak akan mampu kecuali dengan amal salih atau sedekah jariah yang kita titipkan, yang Allah salurkan pahalanya terus. Anda bisa di dalam kubur 200 tahun, bisa 300 tahun, bisa 500 tahun, tapi bisa menjadi nikmat bagimu. Orang yang di atas mendoakanmu, tapi Anda berkata, hei, kalian tidak tahu saya lagi gembira, lagi bahagia, lagi berada di taman surga. Allah tunjukkan di dalam kuburannya, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, Allah bukakan satu pintu di kanan kuburannya, Allah tunjukkan posisimu di dalam surga. Disitulah kata orang mukmin, ya Allah, mohon segerakan hari kiamat. Tapi ada orang lain yang tidak pernah punya perjuangan, yang tidak pernah memperhatikan Al-Quran, bahkan jauh dari amalan ibadahnya. Allah bukakan nasibnya pintu dari neraka, dan dia berkata, ya Allah, jangan bangkitnya hari kiamat, cukup saya di sini. Na'udzubillahi min zalik. Tinggal kita milih Bapak Ibu. Allah tidak pernah maksa. Allah tidak pernah maksa. Allah hanya menawarkan 10 kebaikan. Setiap kita bersedekah, Allah lipatkan 10 kali ganda. Tapi Allah tidak pernah memaksa. Syaitan pun tidak pernah memaksa untuk menghambatkan diri untuk berjuang. Syaitan tidak pernah, hanya syaitan mengajak kita kepada dosa, mengajak kita kepada keburukan, tapi tidak pernah maksa, tidak pernah mukul untuk kita berbuat salah dan dosa. Allah sama juga, tidak pernah maksa, tapi Allah menawarkan. Bahkan Allah ingin kita bisa menjadi orang yang sami'na wa ata'na, karena manfaatnya bukan untuk Allah, tapi manfaatnya kembali kepada diri sendiri. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal salih, kembali manfaatnya kepada dirinya. Barang siapa yang berbuat buruk, kembali buruknya kepada dirinya. Tinggal kita milih. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti akan memilih berbisnis sama Allah dan meyakinkan kebaikan yang akan membawa kita bahagia dan selamat dunia akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah masa depan. Bukan tempatan university yang terbaik, bukan rumah yang mewah, bukan mobil yang istimewa, bukan kehidupan yang layak atau kehidupan yang foya-foya, tapi masa depan keluarga, termasuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka Jahannam. Saya akhiri satu cerita. Siti Aisyah radhiyallahu anha didatangi seorang ibu membawa 2 anak yatim, dan dia meminta makan, mencari Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Rasulullah sedang keluar, apa yang saya bisa bantu? Kata ibu ini, kami lapar, minta makan. Siti Aisyah berkata, tunggulah sabar, saya akan bawakan makan. Masuk rumahnya Siti Aisyah. Kira-kira apa yang Siti Aisyah bawa makanan? Tidak ada makanan apa-apa di rumah Rasulullah. Cuman yang dia temukan adalah 3 biji kurma. Itu makanan Rasulullah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada kulkas yang bisa simpan makanan. Sekarang kita pulang ke rumah, alhamdulillah banyak rezeki di dalam rumah kita. Macam buah-buahan, macam makanan cemilan aja, masya Allah. Orang Indonesia sudah biasa masuk rumahnya makan cemilan ada di mana-mana, di meja ruang tamu, di meja kamar tidur, di meja dapur. Tinggal aja meja masuk WC. Di mana-mana ada makanan. Ada kerupuk, ada bukannya makanan ringan, alhamdulillah, saking banyak rezeki, berkah. Siti Aisyah membawa kurma, karena ibu sama anak 2 yatim, dia kasih satu-satu masing-masing.
Anak-anak duluan makan kurmanya. Ibu begitu mau makan, anak-anak masih minta lagi. Lapar mah, lihat lapar. Ibu kan orangnya yang kasih sayang kepada anak. Apa yang dia lakukan ibu? Dia membelah kurma yang dia punya, dia belah bagi dua, dikasih kepada anaknya. Dia sendiri belum makan. Siti Aisyah melihat ibu melakukan itu, terharu dan menangis. Betapa luar biasa kasih sayangnya ibu. Mereka pergi. Tidak lama datang Rasulullah. Siti Aisyah menceritakan, ya Rasulullah, baru terjadi di hadapan Aisyah sebuah cerita yang istimewa. Kata Rasul, coba cerita apa? Siti Aisyah menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, kamu kagumi berbuat ibu terhadap anaknya? Kamu senang apa yang dilakukan ibu sambil membelah kurma membagi dua? Ketahuilah wahai Aisyah, Allah lebih senang terhadap perilaku ibu itu. Allah lebih senang, jangan Aisyah, Allah lebih senang. Sampai Rasulullah bersabda, ibu itu gara-gara separuh kurma yang dia bagikan kepada anaknya, dia belah kurma dibagikan, kata Rasulullah, ketahui wahai Aisyah, Allah selamatkan ibu dari neraka Jahannam gara-gara separuh kurma itu. Sampai Rasul di ujung hadis, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, bertakwalah kepada Allah terhadap api neraka walaupun dengan separuh kurma. Separuh kurma bisa kita selamat dari siksa neraka. Kira-kira gimana yang membagikan kurma buat buka puasa? Gimana yang menghadiahkan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan puluhan bok nasi? Gimana yang menghadiahkan membina anak penghafal Al-Quran? Coba, kalau separuh kurma berharga di sisi Allah, gimana berjuangan? Ada orang wakaf tanahnya, ada orang wakafkan rumahnya, ada orang wakafkan hartanya. Luar biasa pahalanya di sisi Allah, bukan sia-sia. Wallahi bapak ibu yang berbisnis sama Allah tidak akan rugi. Surat Fatir ayat 29 dan 30, silahkan bapak ibu nanti pulang. Saya tidak akan baca dan tidak akan baca terjemahannya, tapi saya minta bapak ibu silahkan anda baca ayat itu dan buka Al-Quran dan belajari artinya. Surat Fatir, surah 35 ayat 29 dan 30. Surah 35 ayat 29 dan 30. Coba baca artinya, insya Allah sangat bermanfaat. Dan mudah-mudahan di situ ada 3 amalan yang sangat indah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita gunakan. Insya Allah termasuk berbisnis sama Allah yang tidak akan ada ruginya, dan insya Allah akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan dan kebahagiaan keselamatan dunia akhirat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, para pencinta Al-Quran, para penhafal Al-Quran yang mampu mengamalkan Al-Quran sesuai kemampuannya. Berikan kepada kami anak dan cucu penhafal Al-Quran yang mampu membanggakan kami di hadapan-Mu hari kiamat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama kumpul di masjid ini. Berilah kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahi rizki kami, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, berikan kemudahan bisa ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, di akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selebihnya saya serahkan kepada panitia.